Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan kegiatan penelitian, skema penelitian dosen pemula yang dijalani PNBP tahun 2020. Presentasi hari ini akan bercerita tentang yang pertama terkait pendahuluan yang berisikan latar belakang kenapa penelitian ini kami pilih, lalu metodologi dan proses penelitian, dan kemudian ada hasil dan luaran. Ini judul penelitian yang kami ambil. Analisis gerakan tanah dengan menggunakan metode sistem informasi geospasial di kawasan Gunung Padang, Kecamatan Padang Selatan. Nah, penelitian ini selanjutnya kami coba fokuskan di daerah Kelurahan Batangharau, Kecamatan Padang Selatan. Di mana ketua peneliti yaitu Saudari Trigamela Saldi STMT dan anggotanya saya sendiri Risto Salia Zakri STMT. Kami berdua berasal dari jurusan Teknik Pertambangan. Nah, ini dia. Kenapa kami memilih penelitian ini? Yang pertama, adanya beberapa titik rawan pergerakan tanah di sekitaran Gunung Padang. Kemudian pernah terjadinya longsoran yang menyebabkan kerugian material. Dan yang ketiga, Gunung Padang sebagai shelter bencana harus memiliki area evakuasi yang aman. Nah, data-data ini kami peroleh berdasarkan hasil diskusi kami dengan pihak kelurahan, di mana waktu itu kami bertemu dengan Lurah Kecamatan Batangharau dan beliau bercerita bahwasannya ada kurang lebih 2-3 titik di daerah kelurahan beliau yang beliau pimpin itu pernah mengalami kelongsoran. Bahkan di satu titik itu sempat menghancurkan salah satu rumah warga dan satu titik lagi juga pernah memakan satu orang korban jiwa. Maka dari itu kami merasa penelitian ini menjadi penting untuk daerah ini agar masyarakat sekitar bisa waspada dan mewaspadai daerah-daerah yang ternyata berpotensi terjadinya pergerakan tanah. Ini ada tujuan dan manfaat penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait lokasi tempat tinggal mereka. Dalam artian masyarakat harus paham bahwasanya lokasi tempat tinggal mereka itu adalah lokasi rawan bencana. Lalu, ada beberapa titik-titik yang memang sangat rawan sekali akan terjadinya pergerakan tanah. Lalu, tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi zona aman di sekitaran Gunung Padang, sehingga masyarakat tahu ketika terjadi bencana atau ketika terjadi uh, potensi terjadi bencana, masyarakat harus lari kemana dan daerah mana yang bisa dijadikan shelter untuk masyarakat berlindung. Nah, manfaatnya adalah kami berharap dengan luaran berupa peta pergerakan tanah ini nanti bisa memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah, baik itu pemerintah Kota Padang khususnya nanti Kadis Tata Ruang dan Tata Wilayah, untuk sebagai pedoman untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Bahwasanya memang di daerah-daerah yang rawan terjadinya pergerakan tanah itu tidak boleh dibangun sama sekali. Ini metodologi dan tahapan penelitiannya. Nah, di penelitian ini kami melakukan secara garis besar kami melakukan 3 tahapan. Tahapan pertama itu pengambilan data lapangan yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu kami lakukan pengujian jenis tanah dan properties tanah di laboratorium kami, laboratorium tambang, jurusan teknik pertambangan. Setelah itu kami lakukan data hasil laboratorium dan ditambah dengan data sekunder nanti akan menghasilkan sebuah peta kerentanan pergerakan tanah. Pengambilan sampel kami lakukan di 4 titik di Kelurahan Batangharau, di mana titik-titik ini memang titik-titik yang pernah terjadi longsor. Jadi di daerah-daerah sini merupakan daerah-daerah yang diriwayatkan pernah terjadi longsor. Lokasi pertama adalah titik di mana longsor itu pernah terjadi. Nah, di lokasi ini masuk di wilayah RW 01 Kelurahan Batangharau. Kemudian lokasi kedua, ini merupakan lokasi yang saat ini sangat berpotensi terjadi gerakan tanah karena di bagian atas dari area kami mengambil sampel itu sudah terjadi retakan yang cukup besar yang siap untuk bergerak kapan saja. Nah, lokasi ketiga merupakan salah satu titik yang ada di RW 03 Kelurahan Batangharau. Lokasi ini lokasi yang cukup padat penduduk, walaupun di sini belum pernah terjadi longsoran, tapi kami rasa kami juga perlu mempelajari karakteristik tanahnya seperti apa. Lokasi keempat merupakan lokasi bekas longsoran, dan lokasi ini juga merupakan lokasi yang berada dekat sekali dengan akses jalan
jalan yang baru dibuat oleh pemerintah Kota Padang. Juga di bagian atasnya merupakan objek wisata Taman Siti Nurbaya. Ini masuk dalam RW 04 Kelurahan Batangharo. Jadi secara general, titik-titik yang kami ambil ini merupakan perwakilan dari keseluruhan Kelurahan Batangharo. Selanjutnya sampel yang kami ambil berupa tanah dengan handbore, dengan bor tangan. Kami bawa ke laboratorium pertambangan untuk kami uji mencari nilai batas Attenberg dan uji batas plastis. Tujuannya adalah untuk mengetahui jenis tanah yang ada di daerah tersebut. Nah, dengan mengetahui jenis tanah ini merupakan salah satu komponen nanti sebagai salah satu penyusun peta kerentanan pergerakan tanah. Nah, dari data primer yang kami miliki tadi, itu akan menghasilkan peta jenis tanah. Nah, sebelum masuk ke peta jenis tanah, ada beberapa data sekunder yang kami lengkapi. Ini kami dapatkan dari beberapa instansi, seperti peta geologi regional, kami mendapatkan dari Badan Geospasial, lalu ada peta topografi, ada peta jenis batuan, dan ada peta kemiringan lereng. Jadi ada 4 peta sekunder. Selanjutnya hasil dan luaran. Hasil merupakan produk dari pengujian yang kami lakukan. Sementara luaran adalah hasil akhir dari penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil pengujian laboratorium, kami mendapatkan beberapa jenis tanah. Kami melakukan klasifikasi menurut USGS. Nah, dari USGS kita lihat lokasi 1, 2, dan 3 itu merupakan jenis tanah yang sama, yaitu tanah clay yang kelembapannya tinggi. Clay sampai silt atau sampai lanau. Jadi mulai dari lempung sampai lanau dengan kelembapan yang tinggi. Sementara di lokasi 4, karakternya berbeda sendiri. Itu dia masuk ke clay yang low, yang rendah, dan lanau yang rendah. Nah, dari klasifikasi menurut USGS ini kami coba hubungkan dengan klasifikasi menurut USDA, di mana USDA merupakan data yang digunakan untuk menentukan jenis tanah peruntukannya pada pertanian. Kami coba mengklasifikasikan, nah di mana lokasi 1, 2, dan 3 itu sebenarnya masuk dalam satu klasifikasi yang sama di USDA, yaitu masuk pada tanah aluvial. Sementara lokasi 4 itu berbeda sendiri, dia termasuk dalam jenis tanah regosol. Nah, sehingga dari data-data yang kami miliki, bisa kita lihat di sini, bahwasanya kita coba produce ini berdasarkan hasil pengujian laboratorium, kita bisa lihat titik 4 ini merupakan area yang kami ambil di sampel 4. Jadi material penyusunnya, jenis tanahnya berbeda sendiri. Di sini adalah regosol. Sementara titik 1, 2, dan 3 itu berada di jenis tanah aluvial. Nah, dari 4 data sekunder ditambah dengan 1 data primer hasil pengujian laboratorium, kami lakukan overlay atau penggabungan peta sehingga dihasilkan sebuah peta kerentanan gerakan tanah. Nah, peta ini masih kami ambil secara general di Kecamatan Padang Selatan, nanti akan kami perkecil lagi sebagai luaran akhir, khusus untuk Kelurahan Batangharo. Bisa kita lihat untuk area Batangharo sendiri, area tanah yang jenis regosol itu sangat rentan sekali terjadi pergerakan tanahnya. Dalam artian ini merupakan daerah ujung sini merupakan daerah Bukit Siti Nurbaya, daerah wisata, itu sangat mungkin terjadi pergerakan tanah. Sementara daerah lainnya di RW 1, 2, dan 3 itu area pergerakan tanahnya areanya cukup aman, di mana kerentanan gerakan tanahnya cukup rendah atau rendah sampai sedang. Kemudian semakin ke atas dia akan semakin tinggi, dan di daerah sini ini merupakan masuk kecamatan ini Kelurahan Bukit Gado-Gado, ini kerentanan tanahnya cukup tinggi. Sementara di Kelurahan Batangharo kerentanan tanahnya berkisar antara rendah sampai sedang. Nah, luaran lain yang kami rencanakan selain peta ini, kami juga akan melakukan publikasi di salah satu proceeding internasional,
yang insya Allah akan terindeks Scopus. Uh, untuk jurnalnya sendiri sedang kami siapkan, mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan. Lalu nanti luaran dari peta ini juga akan kami publikasikan di media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Dan peta ini akan kami perbanyak untuk kami bagikan kepada masyarakat di Kelurahan Batangharau. Dan satu peta master akan kami serahkan ke pihak Kelurahan Batangharau sendiri. Demikian presentasi kemajuan penelitian kami. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.